Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu dan penangkaran dunia burung. Kita untuk perawatan murai batu lomba ya teman-teman ya. Kontennya bertemakan bahaya kunyit ya. Jangan lakukan ini atau murai batu kamu. Nah itu untuk temanya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan dan membahas bahayanya kunyit untuk burung murai batu kita masuk ke intro dulu. Cekidot. Oke, teman-teman, bahaya kunyit. Jangan lakukan ini atau murai kamu akan nah, untuk kunyit sendiri sebenarnya kalau secara fungsional bagus, teman-teman. Bagus ya untuk murai batu bagus, bahkan tidak hanya untuk burung murai batu ya, kunyit itu juga untuk keseharian kita. Di dapur itu pasti ada kunyit ya, itu biasanya sih menggunakan kunyit. Coba kita masak apa yang nggak ada kunyit? Masak ikan ada kunyit, ya kan, kadang goreng tempe pakai kunyit, ya kan, kadang bikin nasi kuning full kunyit, ya kan, teman-teman. Sebenarnya kalau kunyit itu untuk pencernaan bagus banget, teman-teman, ya, bagus banget. Kalau masih dalam batas kewajaran atau masih di, dalam resep lah intinya. Yang saya bahas bukan itu, teman-teman. Kalau kita asal dan sembarangan. Terkadang kita hanya mencontoh, meniru, dan mempraktekkan. Kita tidak pernah belajar ini fungsinya apa, kadarnya berapa, maksimalnya berapa. Yang kita pelajari, mereka melakukannya, nggak tahu itu melakukannya benar-benar iya atau enggak, terus nggak ditakar, ya asal-asalan. Jadi ketika burung murai batu serak contohnya, katanya obatnya kunyit, tapi giliran sudah dikasih kunyit, kok nggak ada perubahan. Nah ini perlu tanda tanya ya teman-teman ya. Semua orang tiba-tiba jadi dokter. Menganalisa penyakit lalu menyembuhkan. Nah, padahal tidak sedemikian teman-teman. Untuk mengobati burung murai batu yang sakit sebenarnya kita juga harus tahu betul. Contoh, burung murai batu kita serak teman-teman ya. Serak. Serak ini penyebabnya apa? Kita harus tahu dulu ya. Penyebabnya apa? Ya nanti penanganannya pasti sesuai penyebabnya dong, ya kan? Nah, kalau kita hanya meniru saja kata orang hanya meniru dan mempraktekkan tanpa tahu dosis atau, sisi negatifnya, takarannya ya. Yang bahaya itu kalau di luar takaran. Contoh, ketika murai batu mampunya hanya, 1 mili. Nah, teman-teman kasih 5 mili, itu namanya kan sudah overdosis. Meskipun itu bukan kimia ya, bisa dibilang itu herbal. Herbal pun butuh pencernaan teman-teman, dan yang cerna itu tuh ya butuh ada spek kapasitasnya juga. Jadi kalau teman-teman kebanyakan kunyit, bisa jadi burung murai batu teman-teman malah mengalami yang namanya pencernaannya bermasalah, gitu ya teman-teman. Bukannya, suaranya lantang, terus suaranya apa itu namanya, los ya, suaranya langsung tembus ya, pakai kunyit katanya ya kan, malah ada problem baru. Bukannya mengurangi masalah ya kan, memberikan solusi malah nambah problem, nambah masalah lagi. Untuk murai batu yang kebanyakan kunyit juga berbahaya untuk pencernaannya teman-teman, dan ini bisa berdampak burung stres dan macet, jadi teman-teman juga harus hati-hati. Tapi kalau teman-teman ngasihnya masih di batas koridor, masih bisa ditoleransi lah. Contohnya ketika teman-teman memberikan, kunyit tadi untuk jangkrik dan jangkriknya baru dimakan murai. Nah itu sudah berproses, itu mengurangi juga yang namanya overdosis teman-teman. Meskipun nutrisi yang didapat di jangkrik, dimakan di murai itu masih bagus ya, masih oke. Daripada teman-teman memberikannya secara langsung untuk murai batu. Karena tidak semua hewan itu tahan ya diberi kunyit. Ada beberapa apalagi burung ya, apalagi beberapa burung yang apalagi burung murai batu teman-teman. Burung murai batu itu sifatnya itu kayak kebiasaan. Jadi contohnya dia habitnya apa ya itu yang dilakukan. Jadi kalau
dari segi makanannya pun itu-itu aja. Tapi kalau kita keluar jalur langsung kita kasih kunyit banyak, itu satu bisa kesedak, kedua ya itu di pencernaannya bisa masalah, dan banyak banget teman-teman kita yang curhat murainya serak, tapi sudah dikunyit seminggu rutin kok nggak ada perubahan. Nah, itu juga banyak banget ya. Teman-teman coba deh, benar-benar harus harus teliti sebelum melakukan sesuatu daripada berdampak buruk pada burung teman-teman ya, apalagi kalau burungnya mahal, ya. Yang paling bagus kalau ada, benar-benar burungnya bermasalah dan burung bagus dibawa ke dokter hewan ya. Iya lebih ini, lebih anti ada rule-nya, mau ngapain mau ngapain mau ngapainnya. Gitu ya teman-teman. Jadi silakan ya teman-teman jangan asal-asalan lah, jangan asal-asalan, harus benar-benar hati-hati dalam pemberian-pemberian kayak, pengobatan-pengobatan alternatif sekalipun ya, gitu teman-teman. Jadi murai batu mendingan sebelum kita melangkah ke pengobatan, lebih baik kita ke pencegahan ya, ke pencegahan karena kunyit juga berbahaya kalau sampai over pemberian. Apapun itu yang mungkin niat kita bagus ya kan, niat teman-teman kita ngasih tahu juga bagus bahwa kunyit ini mampu ini. Iya, kalau memang, eee, akar masalahnya itu jelas, terus kita memberikan takaran yang pas. Kalau nggak pas nanti akan menjadi masalah baru teman-teman. Jadi, teman-teman juga perlu yang namanya hati-hati dan waspada. Ya jangan sampai menyesal di kemudian hari nanti lah. Jadi kalau dari segi kunyit berarti biasanya identik dengan kebersihan. Contoh, kebersihan kandang, pakan, minum pastikan diganti. Kalau jemur burung, pakannya dikeluarkan biar tidak terjadi serak. Nah, nanti kalau burung murai batu teman-teman serak, teman-teman berpikiran gimana cara menyembuhkan serak ini. Lalu teman-teman searching lah, lihat lah di YouTube ada konten yang berbagi bagaimana caranya menghilangkan serak dengan kunyit. Meskipun saya nggak tahu itu yang mengedukasi sudah mempraktekannya apa belum. Kalau sudah, udah berapa burung yang dia praktekkan. Terus kalau sudah lagi berapa dosis takarannya per burungnya. Efeknya seperti apa. Terus masa penyembuhannya berapa hari. Kita tuh untuk mengobati sesuatu itu butuh penelitian dan butuh pengalaman yang tidak hanya satu 2 burung teman-teman ya. Tapi kalau ada yang mengedukasi, dia punya pengalaman terus dia sharing dan teman-teman menangkap dan menirunya, yaitu, eee, kembali ke teman-teman lagi ya, kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman mau ngambil resikonya, ya silakan gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau mau, benar-benar mengikuti seperti itu ya teman-teman harus sesuai prosedur, tidak boleh over, tidak boleh terlalu banyak, intinya seperti itu. Terus pastikan burungnya masih dalam kondisi yang fit. Yang fit artian ya burungnya tidak dalam keadaan sakit. Nanti kalau dalam keadaan sakit, contohnya di pencernaan udah masalah, masih ditambah seperti itu, mana dosisnya lebih, nah itu akan menjadi problem baru untuk burung murai batu kita. Bukannya sembuh, malah nggak karu-karuan. Yang jelas, poin penting yang kita sampaikan ke teman-teman, kalau masih di ambang batas, oke lah ya, bisa dimaklumi. Tapi kalau terlalu banyak pemberian itu tidak bagus untuk burung murai batu kita. Terus efek-efek dominonya, efek-efek yang lain kita juga nggak akan pernah tahu teman-teman ya. Efeknya apa, nanti apa, burungnya akan seperti apa, kita tidak akan pernah tahu. Bisa saja kadang kita, mengobati satu masalah tapi malah menimbulkan masalah baru di kemudian hari nanti, yang kita sendiri tidak akan pernah tahu ya. Kita paling hanya udah begini kok belum sembuh, udah begini kok malah masalahnya nambah lagi. Nah, itu ya teman-teman tentang perawatan murai batu memang tidak mudah, makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Pertama, kalau untuk murai batu domba, terah itu penting, pondasi dasar, terus ada nutrisi, ada perawatan harian. Perawatan meliputi apa? Pembersihan, pemberian pakan, penjemuran, mandi, itu perawatan. Kalau nutrisi ya asupan dari EF-nya tadi benar-benar harus EF-EF yang bernutrisi tinggi.
terus konsisten, emosi ya, emosi sang pemilik, sang perawat itu harus dijaga atau ambisi bisa dibilang seperti itu. Oke ya teman-teman ya, cukup sampai di sini. Salam lestari, salam prestasi.